Halo teman-teman, ini jawaban yang ketiga nih ya untuk webinar tanggal 7 Februari yang belum selesai gue jawab ya teman-teman. Mohon maaf yang belum terjawab. Kita akan jawab di sini pertanyaan-pertanyaan di webinar tanggal 7 Februari kemarin. Bagi teman-teman yang masih mau beli mini course, silakan bergabung ya ke website sptorangpribadi.com ya. Digabung semuanya sptorangpribadi.com untuk beli mini course-nya dan dapat free rekaman webinarnya ya teman-teman, dan juga kertas kerja dan video-video tutorial. Oke, mau langsung share ke teman-teman ya. Ini lanjutan dari yang kemarin nih. Pagi Pak Awan mau tanya, saya per Januari 2025 itu sudah pensiun dan tidak terima penghasilan lagi dari perusahaan. Di SPT Kortes, apa yang mesti saya isi di sumber penghasilan? Usaha, pekerjaan bebas. Bebas saja Pak. Bebas saja Pak. Boleh isi pekerjaan saja, tidak masalah gitu loh. Pada dasarnya apapun yang Bapak pilih itu tidak pengaruh, maksud gua Pak. Maksud saya tuh apapun yang Bapak pilih itu tidak pengaruh, bebas saja. Bapak mau pilih usaha boleh, pilih pekerjaan boleh, pilih pekerjaan bebas boleh, tidak terlalu mempengaruhi kemana-mana. Gitu loh Pak ya. Oke, thank you Pak Legino, semoga terbantu. Ibu Ratih, kalau statusnya Persero aktif CV dan penghasilan dari CV bagaimana? Bagaimana apanya Ibu? Mengenai apanya Ibu? Mohon maaf. eh Menurut saya nggak ada bedanya, nggak ada masalah ya. Kalau Persero aktif CV, berarti kan penghasilan tidak kena pajak di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, gitu ya. Uangnya dilapor sebagai harta kondisi 31 Desember 2025. Sesimpel itu sih, Bu Rati ya. Oke. Thank you, Bu Rati. Lanjut Ibu Tri Prajayanti. Kok share screen-nya nggak jalan? Oh, mohon maaf ya. Harusnya bisa sih. Coba Ibu nonton video ulangannya ya. Rekaman ulangannya mestinya ada kok. Lanjut Bapak Jamie. Apakah pendapatan dari sewa kos-kosan harus bayar PPh juga? Jawabannya iya. Iya ya. Bisa gunakan metode PPh final 0,5%. Oke. Bapak Prayoga. Pagi kawan, kalau penghasilan dari hasil jualan online di marketplace luar negeri. Oke. Tetapi penghasilannya belum sampai 500 juta. Oh, apa aja yang perlu dipikirkan soal PPN-nya? PPN-nya ya? Setahu saya Pak, kalau omset masih di bawah 4,8 M, maka tidak perlu PKP, artinya tidak ada PPN di salesnya Bapak gitu ya. Omset di bawah 500 juta setahun, maka tidak perlu bayar PPh final 0,5%, tetapi perlu dilapor di SPT tahunan untuk nilai omset per bulannya. Jadi tadi ditanya tuh Januari, Februari, Maret berapa diisi sampai totalnya ternyata masih di bawah 500 juta, ya udah nggak usah bayar pajak. Sesimpel itu Pak Prayoga. Ibu Mine, kawan mau tanya apakah ada link untuk lihat video YouTube yang 1 sampai 23 karena yang muncul hanya cara ambil portofolio dan file master dengan Cortex hanya ada 2 video. Oh, karena Ibu belum ada nih ya. Kalau sudah beli mini course ya, mini course ada website khusus member yang namanya member.sptorangpribadi.com ya. Ada username dan password. Ini nanti minta ke Ibu Nana ya, manajer. Di situ kalau Ibu sudah jadi membership lifetime, itu tinggal minta ke grup aja, grup membership lifetime. Oke? Ibu Mina, thank you, semoga terbantu. Bapak Alvin Leonardo, kok kalau pekerjaan bebas yang perlu NPPN, contohnya apa ya? Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, konsultan pajak, kemudian artis, apalagi pelukis. Ya, yang seperti ini, Pak ya. Nah, inilah ciri-ciri pekerja bebas. Dia punya keahlian khusus dan biasanya disertakan dengan apa? Lisensi-lisensi tertentu ya, sertifikat tertentu. Thank you, Pak Alvin. Bapak Ridwan, kok saya sudah coba lapor PPS e-reporting dividen, namun tidak ada opsi untuk PPS. Bagaimana caranya ya? E-reporting dividen tidak ada opsi untuk PPS. Eh, Laporan e-reporting untuk PPS itu sepertinya berbeda deh. Berbeda dengan
e-reporting dividen. Setahu saya beda deh, Pak. Beda ya? Jadi beda beda menu, ya, beda menu. Coba cari lagi menunya, gua juga belum cari menunya ya. Coba sambil cari lagi, Pak, ya, Pak Ridwan. Saya juga nggak ketemu, belum cek ke menunya karena saya nggak ada e-voting PPS. Kayaknya hanya orang-orang yang bisa deh, yang sudah PPS investasi yang bisa dapat terbuka menunya. Oke, coba lagi Pak Ridwan. Kalau nggak boleh email ke ini, boleh email ke informasi@pajak.go.id ya, kalau mau tanya lebih lanjut lagi mengenai e-reporting dividen. Oke, thank you Pak Ridwan. Saya tulis deh, nanti saya ketik, saya tanya ke ini ya, eh, ke informasi e-reporting PPS. Oke. Ibu Jessica Wijaksono. Pak, ayah saya UMKM pakai PPh final. Oke, pertanyaan 1.B.2 pada induk B, karena tidak mengajukan MPPN, saya dapat bukti 21 dari supplier. Jadinya sumber penghasilan dari pekerjaan otomatis tercentang. Oke, menurut saya biarin aja, Bu. Biarin saja. Nggak apa-apa tuh, nggak pengaruh apa-apa. Biarin aja. Padahal seharusnya kan kegiatan usaha. Nah, apakah ini tidak akan jadi masalah? Jawabannya tidak masalah, ya. Tidak masalah yang usaha dicentang juga. Ya, jadi ada dua centangan. Gitu ya. Sesimpel itu nggak ada masalah, Pak. Bu. Penambahan penghasilan neto dalam negeri lainnya, L3A4B, ini lebih baik diisi seperti apa dan berapa nominalnya untuk menghilangkan status LB. Oke, bagaimana jika membiarkan LB dan tidak mengajukan restitusi? Tidak bisa ya, tidak bisa. LB harus centang restitusi. Jadi tidak bisa LB itu dibiarin, gue nggak mau ambil, gue cuekin aja, nggak bisa, nggak bisa. SPT tidak bisa lanjut lapor ataupun bayar kalau masih ada status LB nyangkut. Oke, jadi berapa nominalnya? Ya, tulis saja 20 juta. Nah, kalau masih LB diinduk, maka naikkan 30 juta, gitu ya. Nah, begitu seterusnya, seterusnya sampai tidak LB lagi. Sesimpel itu, Bu ya. Nah, jadi angkanya dikira-kira aja, dinaikin-naikin terus. Buat sih begitu. Oke, thank you Bu Jessica, semua terbantu. Ibu Elvi Sekarsari, halo. Izin bertanya mengenai harta furniture seperti TV, kulkas, dan sebagainya yang nilainya cukup besar, yang sudah dimiliki, tetapi tidak dilapor pada SPT tahun lalu. Apakah sebaiknya 2025 dilaporkan? Menurut saya boleh dilaporkan, tetapi ingat, itu harus cocok dengan penghasilan di tahun 2025. Gitu ya. Jadi agak hati-hati kalau nilainya terlalu jomplang dengan penghasilan 2025. Gitu ya. Menurut saya begitu. Kalau terlalu besar nilainya mungkin ada baiknya dipertimbangkan untuk mundur SPT pembetulan. Oke? Ibu Rini Julfita, kok kalau SPT istri apakah juga isi MT? Jawabannya iya. Suami dan istri dua-duanya perlu input PH atau MT di masing-masingnya. Jadi isi sama tuh, sama persis, cuman mesti diisi dua-duanya. Oke, thank you Bu Rini. Ibu Vivigan, kok kalau istri yang ada NPWP, tapi suaminya tidak ada, bagaimana? Oke, satu, berarti kan istri mengakui si suami sebagai tanggungan ya. Kedua, istri gunakan PTKP K garis miring X. Yang ketiga, suami perlu buat surat keterangan atau pernyataan tidak bekerja ya, tidak bekerja dan bergantung hidupnya sama istri. Ya, nggak apa-apa sih, boleh-boleh juga. Thank you Bu Vivian, semoga terbantu. Pak Awan, nanti kita bisa dapat Google Sheet-nya. Google Sheet ada di gratis.sptorangpribadi.com ya. Kalau member, kalau sudah beli mini course, itu ke sini aja, member.sptorangpribadi.com. Ya, kalau untuk umum gratis, yang gratis saja. Oke, thank you Pak Adi. Ibu Dian Rahmawati, kok kalau di Cortex suami pihak terkaitnya belum ada data istri, masih link dengan kakak lama status sebagai anak. Apakah ini bisa kalau suami dan istrinya melaporkan SPT masing-masing atau perlu update informasi pihak terkait ke KPP? Hmm.
Oke, jadi gini, jika istri punya NPWP, maka istri perlu lapor mandiri SPT tahunan sesuai NPWP pribadi dia. Oke. Dua, jika istri tidak ada NPWP, maka istri tidak perlu lapor SPT tahunan, langsung saja penghasilannya dilapor di SPT suami. Yang ketiga, pihak terkait masih tidak cocok, nah boleh update datang ke KPP. Tapi saya rasa tidak terlalu penting. Kalau saya sih nggak terlalu penting ya. Mengenai itu, thank you Bu Dia. Ibu Juli, Pak, kotak centang di file copy saya berubah jadi true atau false. Bagaimana cara kembalikan ke kotak centang? Berubah jadi true atau false. Oke. Satu, ingat gunakan Google Sheet ya. Google Sheet, jangan gunakan Excel. Yang kedua adalah eh, Ibu bisa lihat rumus originalnya di master file. Di master file di website gratis, gratis sptorangpribadi.com. Yang ketiga, kalau masih bingung, jadi masa kan tadi ibu lihat rumusnya tuh, begitu ibu lihat rumus originalnya, nah copy pastekan, nah rumus originalnya. Nah kalau masih bingung, coba ibu ini copy ulang file master. Ya, gitu. Jadi buat file baru. Terpaksa begitu Bu, karena kalau Ibu nggak ngerti rumus mungkin daripada malah malah kacau balau ya, mending copy ulang file baru. Oke, thank you Bu Julia. Bapak Tampungan Files, pengusaha UMKM, apakah harus ada persediaan usaha? Jawabannya tidak wajib, tidak wajib. Ya, ikuti kondisi sebenarnya tanggal 31 Desember 2025. Jadi tidak perlu ya, tidak wajib ya. Saya hanya setara kas yang nilainya tidak pernah berubah dari teks amnesti. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi gini, pertanyaannya adalah, usaha Bapak di tanggal 31 Desember 2025, apakah ada persediaan usaha atau tidak? Kalau ada, maka perlu dilaporkan persediaan usaha. Kalau selama ini persediaan usaha itu tercampur di setara kas, maka sekarang perlu dipisahkan. Oke, persediaan usaha itu masukkan ke persediaan usaha di SPT tahunan ini ya. Jadi jangan digabung ke setara kas lagi gitu, karena sudah ada kode khusus. Oke, thank you Pak Tabungan Pas. Ibu Erina Rizdayani, kok kalau pinjam di bank luar dan tidak tahu NPWP-nya gimana? Bisakah pakai 000? Saya rasa bisa. Ya, jadi coba aja 000. Setahu saya bisa deh. Kalau nggak di strip aja juga bisa kok. Thank you Bu Erina. Bapak Johan Suparto, untuk asuransi berarti yang memiliki nilai tunai ya. Kalau murni kesehatan, asuransi tidak masuk ke investasi aset, benar kok. Jadi gini, kalau bingung, supaya mudah, maka laporkan nilai premi saja. Jadi nggak usah pusing apakah ini kesehatan, bukan kesehatan, nilai tunai, bukan nilai tunai, jiwa, bukan jiwa, nggak usah pusing. Total nilai premi aja, premi. Oke. Nah, kalau Bapak paham, saya rasa Bapak sudah betul. Yang perlu dilapor adalah nilai investasi atau nilai tunai atau unit link-nya saja. Gitu. Cuma banyak orang bingung cara dapatinnya gimana. Pihak agennya mungkin udah nggak responsif dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau bingung, susah dapatin datanya, kalau gue langsung tembak aja nilai premi yang dibayar selama setahun. Oke, ntar tahun depan bertambah senilai jumlah premi, kemudian dikurangkan dengan yang ditarik. Siapa tahu ada penarikan dalam setahun. Oke, thank you Pak Johan. Ibu Yusrini Chan, kok saya dulu tahun 2019 terpotong Bu, mungkin lupa saya ini kemarin gimana? Mohon maaf Bu ya. Boleh di grup WA, Bu. Ibu Riana Melda Gultom. Untuk asuransi yang memang ada nilai tunai yang akan kita terima kan, kok? Karena kalau murni kesehatan, harusnya tidak perlu dilaporkan. Iya, setuju. Iya, setuju. Ya. Yang benar-benar hangus itu tidak perlu ditulis dilapor ya. Cuman banyak orang masih ragu-ragu, masih bingung. Kemudian ada isu kalau gua sakit atau meninggal nanti uang klaimnya jadi nggak bisa diklaim dong, nggak bisa bebas pajak kalau memang belum dilapor kan. Kan itu isu yang salah ya. Tetapi banyak orang bingung, makanya gua selalu tuliskan asuransi nilai premi aja.
Thank you, Ibu Rihiana. Ibu Magdalena, untuk harta tidak bergerak tahun 2004 itu ada tanah dibeli. Kemudian 2012 mulai dibangun untuk pelaporan di SPT-nya bagaimana? Oke, satu. Contohnya, contoh eh, tanah beli senilai 100 juta. Kemudian membangun habis uang anggaplah 300 juta. Maka seluruh tanah bangunan ini bernilai 400 juta. Gitu. Nah, jadi di SPT ditulis tanah dan bangunan senilai 400 juta. Gitu ya. Eh, Kalau SPT 2024 belum ditulis bangunannya, nah maka munculkan di 2025 sebagai perolehan 2025, tetapi perlu dihitung kewajaran eh, dengan dengan penghasilan ya, penghasilan 2025 gitu. Kalau tidak wajar, maka boleh dipertimbangkan untuk SPT mundur gitu. Oke, thank you Pak Ibu Magdalena. Kebetulan mundur maksudnya ya. Ibu Caroline, kalau rumah nilai wajarnya pakai perolehan. Sedangkan NJOP-nya beda jauh lebih tinggi dari waktu beli, tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi harga perolehan contohnya anggaplah 500 juta. NJOP data 50 miliar gitu ya. 50 miliar, ini biar gue kasih ekstrim ya. Nah, tidak masalah. Ya, ikuti saja aturannya. Jadi tidak masalah. Jadi harga saat ini adalah nilai NJOP. Walaupun nilai jomplang lebih tinggi atau jomplang lebih rendah, tidak pengaruh, nggak masalah. Lanjut Bapak Andi, izin tanya kok. Dulu sebelum Cortex, saldo rekening bank di daftar harta kan tidak dirincikan sampai nomor rekening. Oke. Dan saldo per 31 Desember. Zaman e-form dulu, supaya tidak LB, kita sering asumsikan tambah penghasilan lain-lain dan tambah harta secara proporsional. Oke. Salah satunya nambah saldo rekening bank. Padahal saldo real rekening bank tidak sebesar yang dilaporkan di SPT. Oke, sebagai konteks, katakanlah saldo di range 100-150 juta ya, hasil akumulasi dari beberapa tahun SPT sebelumnya. Di era konteks sekarang, jika isi saldo rekening bank lebih besar, misalnya 100 juta, sementara saldo real adalah 25 juta. Kondisi seperti ini, apakah berisiko? Bagaimana pendapat Pak Wawan? Nah, jawaban saya adalah semua yang tidak real adalah berisiko. Ya, sebaiknya sangat mendekati real akan lebih bagus. Oke. Nah nih, jadi satu tabungan rekening bank. Nah, sekarang harus dirinci dan harus tepat tepat nilai. Jadi nilai persis sama sampai angka terakhir juga sama. Jadi tidak bisa bohong tuh nilai tabungan. Yang kedua, uang tunai dan setara kas lainnya. Nah, ini tong sampah masih bisa di otak-atik sebagai balancing untuk membalancekan aja gitu ya. Tetapi kalau sifatnya ada di sistem, contohnya bank, tabungan, deposito, reksadana, saham itu semuanya harus real sesuai dengan kondisi sebenarnya supaya karena orang pajak tahu gitu loh. Kalau uang tunai setara kas lain kan orang pajak nggak tahu, masih bisa kita otak-atik lah, gitu ya. Thank you Pak Andi, semoga terbantu. Ibu Rini Yunita, kalau ruko untuk usaha, ini buat usaha ya kok, nggak bisa tempat tinggal. Nah, kalau semuanya saya tulis untuk tempat tinggal. Karena saya malas membeda-bedakan mana tempat tinggal, mana usaha, mana sewa, dan sebagainya. Terus semuanya tempat tinggal, yang penting adalah ketika ada penghasilan, ya lu bayar pajaknya. Sesimpel itu ya. Oke. Thank you, Bu Lini, semoga terbantu. Ibu Yusrini Chan, kok saya punya file life insurance yang sudah tidak bayar premi sejak 2010. Jika meninggal dapat klaim 100 juta. Di SPT sudah masuk, tapi angkanya adalah sisa unit link senilai 15 juta. Sebenarnya sudah tutup unit link juga. Nah, untuk saat ini gimana isinya? Apakah diisi 100 juta? Jawabannya bukan ya, bukan. 100 juta itu kan masih potensi sesuatu yang klaim asuransi ya, bukan karena 100 juta adalah klaim asuransi, eh, bukan harta. Oke, klaim asuransi bukan harta. Tapi ini baru baru terrealisasi jika meninggal atau tetap ikut dengan angka sebelumnya. Nah, menurut saya ini angka kecil, biarkan saja, biarin saja, lapor seperti itu apa adanya, ikuti tahun lalu.
ya, yaitu tulis 15.000 saja. Udah beres gitu aja. Thank you Bu Yusnichan. Ini nggak pengaruh lah. Nanti kalau meninggal ada klaim asuransi itu sudah tidak kena pajaknya. Thank you Bu Rini. Bapak Johan Suparto, untuk tanah bangunan, bila pembelian dilakukan dengan KPR, nilai perolehan diisi dengan nilai transaksi, IAS ya, nilai transaksi, atau dengan nilai DP, bukan, ya, bukan nilai DP. Dan yang perlu dibayarkan ke bank, bukan ya. Jadi contoh, nilai transaksi adalah 1 M, oke, DP-nya anggaplah 200 juta. Kemudian cicilan anggaplah 10 juta per bulan. Sampai dengan Desember 2025 sudah cicil anggaplah 4 kali, yaitu 40 juta. Oke. Nah, sisa hutang adalah 800 kurangin 40 sama dengan 760 juta gitu ya. Maka dilapor di SPT, hartanya adalah 1 M, hutangnya adalah 760 juta. Sesimpel itu. Oke, thank you Pak Johan, semoga terbantu. Bapak Jaya Sumitro, emas apakah harus dirinci kok jika bentuknya LM berdasarkan tahun beli setiap LM? Setuju. Oke, ditulis di lampiran 6 ya, lampiran 6 kalau di tempat saya. Kalau di Cortex tidak ada lampiran untuk merinci seperti itu, jadi bingung juga ya. Ya, mesti ada kertas kerja sendiri sih di kertas kerja awannya. Pak Budi Japri di lampiran L1A6, jadi kalau ada emas LM apakah perlu diisi ke awan? Jawabannya perlu ya, perlu gitu. Kalau ada emas ya, LM gitu. Thank you Pak Budi, semoga terbantu. Ibu Ina, kok untuk OP UMKM itu tidak pakai pembukuan? Oke. Apakah cara perhitungannya untuk menentukan perkiraan nilai persediaan akhirnya agar wajar? Jadi tidak ada metode khusus ya untuk menghitung menghitung persediaan wajar gitu. Jadi diperkirakan saja ya kan, seorang pedagang ketika dilihat barang kan dia tahu ini barang harganya berapa, dia bisa perkirakan gitu kan. Nah, jadi perkirakan saja. Thank you Pak Ina. Bapak Vincent Eka Putra, kawan mau tanya untuk PPh Final UMKM kan masih belum ada suratnya, masih belum ada aturannya. Apakah aman jika kita lapor SPTOP dengan tarif UMKM? Jawabannya aman, aman ya. Sesuai dengan Undang-Undang UU BP ya, jadi aman. Sudah disetor tiap bulan karena jika nanti di kemudian hari dipermasalahkan bakal gede banget brutonya. Sejauh ini masih aman ya, sesuai UU BP pasal 1 ayat 1. Oke, thank you Pak Vincent. Bapak Prayoga, kalau emas batangnya sudah dijual 2025 berarti jadi pendapatan. Nah, betul ya. Selisih untungnya, selisih untung atau profit atau capital gain-nya adalah penghasilan yang perlu ditulis di bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, dan hitung pajaknya. Oke, thank you Pak Prayoga. Ibu Wiwit, kok kalau tanggungan orang tua tidak bekerja, tetapi tinggal di luar kota dan beda kartu keluarga, bisa tidak dimasukin ke FTU masuk sebagai tanggungan? Menurut saya bisa ya, bisa. Dicoba saja, dites bisa apa enggak. Seharusnya bisa. Oke, thank you Pak Wiwit, Ibu Wiwit. Ibu Sylvia Milania, kok tahun 2024 itu tidak ada prefer. Oke, tahun 2025 muncul prefer. Itu langsung isi aja kok. Jawabannya yes. Langsung saja. Langsung aja. Jadi nggak ada masalah. 2024 nggak ada preview, 2025 ada preview, ya boleh-boleh aja. Tidak masalah ya. Kan tidak harus tiap tahun ada. Thank you Bu Sylvia. Bapak toko kawan, kalau ada keuntungan dari jual emas, perhiasan, logam mulia, itu apa ada yang mesti dibayar teksnya, nanti dimasukin kemana? Jawabannya masukin ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, sebagai kategori yang namanya keuntungan dari penjualan aset, penjualan harta. Oke, eh, i- pajaknya akan dihitung oleh sistem ya di halaman induk gitu. Thank you Pak Toko kawan. Bapak Erianto DR, daftar bukti potong yang tercetak di L1 bagian E, apakah hanya bukti potong terkait dengan penghasilan neto dalam negeri dan pekerjaan L1 bagian D? Jawabannya tidak juga. Nah, tetapi semua bukti potong yang diketahui oleh
Cortex yang dibuat oleh lawan transaksi, ya, termasuk pekerjaan bebas. Thank you Pak Erianto, semoga terbantu. Dan termasuk yang lain-lainnya. Intinya semua dipotong berkumpul di situ. Bapak Vincent, jika istri gabung suami, kemudian istri terima budi potong selain A1, apakah dianggap final atau termasuk bruto suami? Nah, kalau gitu maka A1 dan bukti lainnya dari istri semuanya tidak bisa ke final gitu. Semuanya jadi masuk ke gabungan ke suami. Karena kalau mau final tuh ada dua syarat. Satu, istri tidak punya NPWP. Yang kedua, istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja saja. Oke, thank you Pak Vincent, semua terbantu. Ibu Rati, untuk emas digital apakah pengisiannya sama? Menurut saya sama. Menurut saya sama saja. Ya, digital maupun non digital sama aja. Ibu Yu Juliate, kok saat penjualan emas investasi sendiri bukan dagangan. 1 sampai 2 kali jual aja dalam 1 tahun. Pajaknya ikut yang final pasal 22 yang 0,25 atau progresif yang banyak diberitakan di sosmed. Jawabannya progresif ya, progresif atas keuntungan ya, keuntungan atau capital gain gitu. Oke, thank you Bu Julia. Ibu Lisa Miseli. Kalau suami istri pilih pisah harta, diisi pelaporan istri, tetap harus masukkan data gaji suami di lampiran 4, jawabannya yes. Betul. Kalau nggak dimasukin boleh nggak ya? Sistem Cortex ya, sistem Cortex akan memaksa kita untuk mengisi itu. Jadi wajib diisi. Kalau nggak diisi salah, kalau zaman dulu kan kita nggak isi santai aja. Kalau sekarang Cortex itu bisa mengetahui dan dia akan menolak untuk lapor kalau lu belum isi. Nah, begitulah Cortex ya. Thank you Bu Lisa. Bapak Edward, Pak boleh bantu arahin cara input harta KPR? KPR, contoh harga tadi sudah gue bikin ya, harga beli 1 M gitu ya, sudah DP anggaplah 300 juta ya, masuk KPR 700 juta dan plus plus berbagai macam biaya ya, kemudian anggaplah 780 juta lah ya, ada biaya asuransi dan lain-lain dan lain-lain, oke? Kemudian kemudian ini sudah cicil anggaplah 5 bulan, kalikan 10 juta. Nah, berarti kan sudah 50 juta. Sisa hutang adalah 780 dikurangi dengan 50 sama dengan 730 juta. Oke, maka lapor di SPT OP adalah harta itu adalah 1 M ditambah biaya lain-lain ya. Ditambah biaya lain-lain berarti kan 1 M 080. Oke, mudah-mudahan Bapak ngikutin ya. Oke. Kemudian hutang adalah 730 juta. Udah, sesimpel itu aja. Oke, thank you Pak Albert. Ibu Rati, untuk CV UMKM yang bayar kerja 25 tiap bulan ikut dilampirkankah? Jawab, CV UMKM yang bayar ikut dilampirkan. PPh 25 yang dibayar itu akan otomatis terdata oleh sistem Cortex. Jadi tidak perlu dilampirkan apa-apa. Ya, langsung otomatis dia akan tahu kok. Jadi nggak usah khawatir. Ibu Rita, Bu Rati, thank you. Ibu Julia, untuk investasi di aplikasi, nomor akun yang diisi adalah username kah? Bukan ya, bukan. Tapi nomor investor ID. Jangan username dong, username kan private ya. Username, investor ID atau nomor akun sekuritas ya. Atau nomor akun sekuritas. Thank you Bu Julia. Ibu Emi, kok emas fiktif apakah bisa dibuat hibah kepada anak? Jawabannya bisa-bisa saja ya. Bisa saja, tapi apa manfaatnya? Bisa saja, tapi apa gunanya? Gitu ya. Kalau Ibu berpikir dengan begitu maka pajak akan bebas, jawabannya tidak ya. Pajak akan terus menghantui kita selama itu barang belum terjual. Aman tidak kalau dibuat seperti itu? Jawabannya tidak ada gunanya, Bu. Tidak ada gunanya. Ya, menghibahkan kepada orang lain sesuatu yang fiktif tidak ada guna sama sekali ya, bagi kita nggak ada guna, bagi si orang yang terima hibah juga nggak ada guna karena barang yang nggak ada gitu ya, dan tidak akan juga terbebas dari potensi pajak ketika nanti ada penjualan. Thank you Bu Amy. Bapak Prayoga,
Untuk emas fiktif mohon dibahas lebih detail, cara menghilangkannya gimana? Oke, contoh. Contoh, Bapak ada tulis emas di TA 2015 zaman dulu ya, senilai anggap 1 miliar. 10 miliar deh, 10 miliar biar gampang ya, 10 miliar. Nah, ini kan asumsinya harga emas waktu itu adalah 500.000 per gram. Nah, berarti kan 10 M ini adalah sebanyak, coba kita hitung ya, 10 M dibagi 500.000. Sebanyak 20.000, 20.000 gram. Betul nggak sih? Coba gue hitung dulu, takutnya salah nih. 10 dibagi 500.000. 2.000 gram, betul ya? 2.000 gram. Pas 20.000. Nah, berarti kan 2.000 gram. Berarti kan 2 kilogram ya? 2 kilogram. Nah, di SPT 2025, kalau mau terus dilapor, maka ini. Yang dilapor adalah harga perolehan, yaitu 10 miliar, ya 10 miliar 2.000 gram. Oke. Kemudian harga nilai saat ini adalah 2.000 gram kalikan 2,5 juta, ya kan? 2,5 juta berarti kan 50 miliar nih. Ini yang bikin orang takut, ya kan? Orang takut, orang sangat-sangat worry. Barangnya tidak ada, barangnya fiktif. Walaupun gua sudah bayar di TA kemarin, tapi kan ini muncul nih nilai saat ini. Orang worry, orang takut. Padahal DJP belum ngapa-ngapain ya. DJP belum ngomong ini bakal bakal mau diapain, belum. Nah, sekarang gimana solusinya? Kalau ini mau dihilangkan. Nah, kalau emas fiktif ini mau dihilangkan, oke, maka satu, di SPT 2025 emas itu boleh ditulis kembali, tetapi nilainya Rp1 saja. Rp1 saja. Kemudian di bagian keterangan internal, nah ditulis ceritanya. Ceritanya ya, supaya ingat eh, sebagai argumen ke AR nanti ya, nanti ketika SP2DK gitu. Oke. Nah, yang kedua, ingat harta harus turun 10 M karena hilangnya bukan terkonversi, bukan terjual ke bentuk harta yang lain. Jadi jangan dibalancing kepada setara kas atau nilai tunai atau rekening dan lain-lain. Oke, yang ketiga, jika SP2DK datang dipanggil AR, kita jelaskan. Gitu. Kita jelaskan kondisi sebenarnya gitu, bahwa dulu itu adalah emas fiktif, gua nggak ngerti waktu bikin TA, tidak ada edukasi dari petugas pajak, dan sekarang gua sudah sadar barang fiktif mesti dibuang, ya kan? Maka gua laporkan Rp1. Tetapi gua tidak ada penjualan ya, tidak ada penjualan sehingga tidak ada profit. Oke? Pertanyaan berikutnya, apakah AR akan setuju dengan argumen WP? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Dan WP harus siap dengan konsekuensinya. Gitu. Kalau AR bilang, enggak, gue mau nyatakan ini ada penjualan nih, penjualan 50 M nih, lu ada profit 40 M, mesti bayar pajak. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah berupaya hukum di pengadilan pajak, teman-teman ya. Bukan bernegosiasi aneh-aneh, bukan kasih uang suap yang aneh-aneh ya. Kita mesti berupaya hukum di pengadilan, gitu loh. Nah, kalau lu tidak mau berupaya hukum di pengadilan, ya sulit teman-teman, karena kan kita hidup di negara hukum, gitu ya. Gitu. Jadi terpaksa kita mau nggak mau harus mengikuti aturan hukum. Kalau kita ketemu orang brengsek, orang oknum gitu ya, dia memaksakan pendapat pribadi dia dan argumen kita nggak diterima, ya kita masih ikuti hukum. Hukum itu adalah dengan mengajukan upaya hukum, baik itu di pengadilan atau ke keberatan dan sebagainya gitu ya. Namun gua punya mazhab bahwa eh, gue mesti laporin yang benar gitu loh. Gue mesti laporin yang benar dengan segala resikonya gitu. Gue bukan tipe orang yang gue tahu itu salah, gue laporin terus yang salah ini gitu ya. Dengan alasan gue takut diperiksa atau gue takut ini jadi aneh SPT-nya atau gue takut akan kena SP2DK. Enggak ya. Gue nggak mau biarin ketakutan itu bikin gue jadi
yang salah malah diterusin gitu loh. Jadi kalau udah tahu itu salah, lu merasa lu mau jadi orang yang betul, lu tidak mau merasa ketakutan lagi atau worry lagi dalam hati lu, maka blus kita lapor yang benar. Yang benar adalah ini, yang memang fiktif kita buang. Nah, tapi ingat hartanya harus turun ya, jangan ditambahin, di-balancing ke Setara Cash atau uang tunai, gitu. Dan kita harus siap, AR itu suatu hari kalau panggil kita, kita mesti siap gitu loh. Jangan berharap, "AR mudah-mudahan nggak panggil gua ya." Jangan berharap begitu teman-teman ya, karena AR tugasnya memang manggil orang, tugasnya memang periksa orang, gitu loh. Sewaktu-waktu dia bisa datang dan kita harus siap. Gitu, makanya gue bilang tadi tulis di keterangan internal ya, tulis di keterangan internal bahwa begini-begini ceritanya gitu. Nanti cerita itu, akan kita ingat dan kita ceritakan kepada AR ketika ada SP2DK. Nah itu nggak ada solusi lain teman-teman ya, kalau lu mau jadi orang benar, jadi orang jujur, begitulah caranya gitu. Dan gue rasa masih banyak AR yang baik, masih banyak AR yang akan mau terima argumen kita. Eee, Toh kita bisa buktikan kok ini barang dari dulu, dari TA, ada ceritanya ya, dari TA memang nggak pernah kita ubah dan sebagainya. Kalau gua jadi AR, gua akan terima argumen itu, gitu ya. Nah, kecuali kalau AR-nya oknum gitu, dia hajar, dia gebuk tuh ya, angka 40 miliar ada profit. Nah, itu kan kita mesti ngelawan, gitu. Kalau mesti ngelawan, ya mesti upaya hukum ke pengadilan, nggak ada cara lain teman-teman ya. Kalau mau jalur tengah, jalur tikus, jalur korupsi, kasih uang suap dan sebagainya, ya boleh-boleh aja kalau memang bisa ya, kalau nggak bisa kan repot juga atau ketangkap malah repot. Itu kan itu aja, sampai jumpa. Semoga terbantu, kita lanjutkan ke video berikutnya ya.